Hai semuanya, terima kasih sudah berkunjung di Novel Files. Kita akan melanjutkan kisah menantu yang diremehkan karya Dua Leida. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Mimin makin semangat upload ceritanya. Bab 659, namanya Grey Z. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, hati Fendi Suang bergetar. Anak ini terlalu tenang. Latar belakang Fendi Suang, semua orang di lingkaran tahu. Apakah itu lingkaran atas atau lingkaran bawah tanah, dia ada banyak teman, terutama, dia mengenal seorang teman dari Rose City, yang telah menjadi pendukung terbesarnya. Bahkan para petinggi lokal sangat sopan padanya. Bocah, memangnya siapa kamu? Fendi Suang berteriak. Nama saya Grey Z. Grey Z menunjuk ke telepon di atas meja. Anda dapat menelponnya sekarang. Grey Z, dia belum pernah dengar. Dari mana asalnya bocah sialan ini, berani begitu sombong. Fendi Suang mencibir dan mengangguk lagi dan lagi. Karena kamu sendiri yang mencari kematian, maka aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Akan kuberitahu kamu bagaimana apa rasa kematian itu. Dia mengangkat teleponnya dan segera memutar nomornya. Dia hanya melakukan panggilan telepon kepada tokoh-tokoh besar di komunitas lokal. Menurutnya, berurusan dengan bocah kemarin sore seperti Grey Z, sama sekali tidak membutuhkan dukungan terbesarnya dari Rose City. Bip, telepon terhubung. Fendi Suang memandang Grey Z dan dengan sengaja berkata, "Apakah kamu sibuk? Seseorang yang tidak memiliki penglihatan, mengganggu aku, bantu aku menyelesaikannya, Jackie Roy." Bocah ini bernama Grey Z. Tut, tut. Dia baru saja menyebut namanya tiba-tiba menutup telepon. Fendi Suang terkejut, mengira itu karena sinyalnya buruk, dan kemudian menelponnya lagi, dia langsung menutup telepon. Wajahnya sedikit berubah, dia menatap Grey Z dan segera memutar nomor lain. Tampaknya mereka sudah lama mengenal Fendi Suang, tetapi mereka hanya menutup telepon tanpa menjawab. Baik, Fendi Suang terlihat agak jelek, dan diam-diam dia memarahi anjing-anjing ini. Mereka biasanya makan dari uangnya, bermain dengan miliknya, menghabiskan miliknya sendiri, dan menjawab telepon lebih cepat. Apa yang terjadi hari ini? Terus coba. Grey Z masih tenang, duduk di sana. Anda tidak punya teman. Bukankah kau kenal orang Rose City? Fendi Suang menyipitkan matanya, tidak percaya itu, dan membuat lebih dari selusin panggilan. Tidak ada yang menjawab. Teman-teman yang dulu, satu persatu, menepuk dada mereka dan berkata bahwa mereka sedang mencari dirinya untuk sesuatu, dan sekarang mereka bahkan tidak menjawab panggilan telepon darinya. Wajahnya menjadi semakin jelek, dan dia samar-samar merasa ada yang tidak beres. Ini terlalu aneh. Apakah mereka semua sibuk? Sangat sibuk sehingga bahkan tidak menjawab teleponnya. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa sibuknya, apakah semuanya sibuk pada saat yang sama? Ini tidak mungkin. Dia menatap Grey Z, dan hatinya menjadi lebih terganggu. Orang di depannya adalah orang yang menyuruh dirinya untuk meminta maaf di depannya dalam waktu setengah jam. Apa latar belakangnya? Teruslah. Grey Z berkata, "Kamu dapat menemukan siapapun yang dapat kamu temukan, bahkan jika itu adalah anggota keluarga utara, kamu dapat memanggilnya selama dia berani datang ke hadapanku." Fendi Suang gemetar. "Kamu,
jangan terlalu sombong. Ini adalah area terlarang di selatan pesisir. Dia mengertakkan gigi dan dengan cepat menemukan nomor yang telah lama disembunyikan. Dia tidak pernah menggunakan bantuan ini dengan mudah. Itu adalah dukungan terbesarnya. Tapi sekarang, dia harus menggunakannya. Halo, telepon masuk. Fendi Suang sepertinya telah mendapat penyelamat hidup dan kepanikan di wajahnya menghilang seketika. Ini aku. Dia buru-buru berkata. Seseorang membuat masalah bagi saya, inilah saatnya bagi saya untuk meminta bantuan Anda. Siapa? Di sisi lain telepon, dia mengerang dan bertanya. Seekor anjing tanpa penglihatan, dia berkata bahwa bahkan orang-orang di selatan pesisir dia tidak takut dan bahkan orang-orang dari keluarga utara tidak akan berani datang kepadanya. Fendi Suang menatap Grey Z, wajahnya penuh penghinaan. Aku mengatakan aku mengenalmu tapi dia tidak takut padamu. Siapa namanya? Di sisi lain ada jejak amarah. Fendi Suang merasa lebih puas. Dia menatap Grey Z, bahkan meski wajah Grey Z tenang, menurutnya itu hanya pura-pura. Ini orang Rose City. Daerah terlarang Rose City. Tidak ada yang mau menyinggung keagungan tanah terlarang di Rose City. Bocah ini bernama Grey Z. Tepat setelah Fendi Suang selesai berbicara, tiba-tiba terdengar bunyi celepuk di ujung lain telepon, dan orang di sana tampaknya langsung berlutut. Bab 660, sulit diselamatkan. Fendi Suang merasa kepalanya langsung kosong. Orang di ujung telepon berlutut. Dia bisa mendengar suara gedebuk ketika lututnya menyentuh lantai. Dia bahkan bisa merasakan keterkejutan dan kengerian dari pihak lain ketika dia mendengar nama Grey Z dan bahkan sangat ketakutan. Fendi Suang merasa tenggorokannya kering dalam sekejap dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa mendengarkan kepanikan dan terengah-engah dari telepon, seolah dia sedang menunggu kematian. Kamu. Fendi Suang memandang Grey Z, seluruh tubuhnya kaku, dan rasa takut tidak bisa lagi ditekan. Ini orang yang kamu kenal di Rose City. Grey Z berkata ke telepon. Baru kali ini aku mendengar ada orang yang begitu kuat di Rose City, apakah kamu akan membunuhku? Orang di ujung telepon menggigil, langsung membenturkan kepalanya. Aku salah. Aku salah. Aku mohon Big Brother. Maaf Brother. Aku tidak melakukan apa-apa. Big Brother, maafkan aku. Wajah Fendi Suang benar-benar mati rasa. Kakak laki-laki. Orang besar yang dianggapnya terkenal di Rose City, sebut Grey Z Big Brother. Dia bahkan berlutut dan bersujud memohon ampun. Itu adalah hak Tuhan untuk memaafkanmu. Yang bisa aku lakukan hanyalah mengirimmu kepadanya. Setelah berbicara, Grey Z menatap langsung ke Fendi Suang. Ponsel Fendi Suang jatuh ke tanah dengan sekejap dan terbelah menjadi dua. Seluruh tubuhnya mati rasa. Dia ingin berdiri atau berlutut, tetapi saya bahkan tidak bisa bergerak. Sangat mengerikan. Mungkinkah orang di depannya adalah Raja Rose City? Apakah dia begitu bergengsi sehingga dia berani mengancamnya? Dia juga mengatakan bahwa dirinya tahu orang-orang besar di selatan pesisir, dan seluruh lingkaran bawah tanah selatan pesisir ternyata berasal dari Grey Z ini. Fendi Suang merasa darah di tubuhnya telah membeku dan tidak bisa mengalir sama sekali. Dia merasa napasnya hampir tersendat dan dia hampir mati lemas.
Ketakutan semacam itu menembus dari dalam tulangnya, dan membuatnya hampir kehilangan jiwanya. Bagaimana dengan proyeknya? Grey Z bertanya. Tidak, aku tidak menginginkannya. Apakah kamu masih memaksa mereka untuk pindah? Tidak berani. Aku tidak berani. Apakah kamu masih ingin menggertak yang lemah dan menakuti orang lain? Saya salah. Saya benar-benar salah. Maafkan saya. Tolong maafkan saya. Saya tidak akan berani lagi. Grey Z bangkit dan menatap Fendi Suang. Orang seperti itu, Grey Z tidak akan percaya apa yang dia katakan. Jika membiarkan mereka pergi hari ini, di masa depan akankah mereka melepaskan orang-orang yang tidak bersalah itu? Melepaskan orang-orang biasa dan orang-orang yang paling lemah. Mereka tidak akan. Sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk menggertak dan semena-mena pada yang lemah. Saya tidak percaya. Grey Z berkata langsung. Hal-hal buruk yang telah kamu lakukan sudah cukup untuk membuatmu mati ratusan kali. Sebelum kamu mati, hutang yang harus dilunasi akan dilunasi, dan inilah saatnya untuk meminta maaf. Fendi Suang tiba-tiba menjadi abu. Dengan cara ini, kamu akan mati lebih mudah. Grey Z selesai berbicara, lalu berbalik dan pergi. Dan Fendi Suang masih duduk di sofa tanpa ada darah di wajahnya. Dia menyesalinya. Dia menyesal setelah mengingat kembali hal-hal buruk yang telah dia lakukan dalam pikirannya. Bukan karena dia tidak memikirkan risikonya. Ini belum waktunya, tapi sekaranglah waktunya. Para dewa juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Grey Z membawa saudara Zen dan mereka kembali ke rumah 18 dan banyak orang berkumpul di pintu. Terlepas dari orang-orang di lingkaran atas tanah atau lingkaran bawah tanah, semua orang menggigil ketakutan saat ini. Tidak ada yang mengira bahwa Raja Rose City akan benar-benar muncul di sini. Mereka tidak berani memasuki halaman rumah 18. Mereka hanya berdiri di depan pintu, dengan hati seolah tergantung di tenggorokan karena takut membuat kesalahan yang berakhir tidak baik. Grey Z sedikit mengernyit saat melihat mereka gemetar ketakutan. Bab 661. Donasi dari nomor 18. Kenapa kalian di sini? Itu akan membuat penduduk desa ini tidak nyaman, jadi kalian semua pergi. Kata Grey Z, orang-orang itu segera bubar. Di mana mereka berani membantah. Yan Hudi dan yang lainnya semua tercengang. Grey Z, orang ini terlalu kuat. Di dalam rumah ibu 18 keluar dan mendengar ribut-ribut itu, dia mengira ada yang tidak beres dan khawatir putranya akan menderita dan terluka. Grey Z segera menyapanya. Bu, hati-hati. Lim Ju, kamu baik-baik saja. Sepertinya aku mendengar banyak orang datang. Mereka tidak akan mengganggumu kan? Bu. Jangan khawatir, tidak ada yang berani menggangguku, kata Grey Z, dan tidak ada yang akan berani membuli kamu, dan membuli semua orang di sini. Mulai hari ini, semua orang bisa tinggal di sini dengan tenang. Selama kalian tidak mau pindah, tidak ada yang bisa memaksamu. Siapa yang berani merepotkan kalian tanpa alasan, temukan aku. Tetangga itu berdiri di sana, memuji satu persatu. Kerumunan itu bubar. Grey Z memanggil Juan Ander dan pemimpin Heru masing-masing dan meminta mereka untuk memeriksa secara menyeluruh seluruh selatan pesisir.
Terlepas dari lingkaran di atas tanah atau lingkaran bawah tanah, dia tidak mengizinkan ada sesuatu yang busuk seperti Fendi Suang. Berani membawa Rose City dan melakukan hal-hal yang melukai dunia ini dilarang keras oleh Grey Z. Masih ada orang yang berani melakukan hal-hal kejam di luar mengatasnamakan Rose City. Grey Z sangat marah, Juan Under dan pemimpin Heru sama-sama marah. Mereka tidak ragu dan segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Untuk sementara, badai melanda Rose City, dan siapapun yang bersembunyi atas nama Rose City, dan dimanapun pembusukan berkembang biak, semuanya tersapu. Metode inspeksi mereka tidak main-main. Ini bukan hanya sesuatu yang tidak diizinkan oleh Grey Z, tetapi juga sesuatu yang tidak diizinkan oleh seluruh orang selatan pesisir. Baik di kota Rose City atau kabupaten dan desa lainnya. Grey Z tidak peduli tentang ini, dia tahu bahwa Juan dan pemimpin Heru akan menangani semuanya dengan baik. Mereka menemani Yan Hudi dan istrinya untuk makan enak, dan membuat keluarga tua itu bahagia. Setelah makan, Grey Z menemani ibu 18 berjemur di bawah sinar matahari di halaman. Mereka harus pergi dan tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Setidaknya selama ini, membahagiakan para lansia itu adalah yang terpenting. Kalau ada waktu, pulanglah lebih sering. Ayahmu tidak berkata apa-apa, tapi hatinya selalu peduli padamu, loh. Ibu ke-18 menepuk tangan Grey Z. Baiklah Bu. Saya akan kembali ketika saya punya waktu. Grey Z berjanji dengan sungguh-sungguh. Lain kali, saat saya kembali, saya akan membawa menantu perempuanmu. Benarkah? Ibu ke-18 tiba-tiba menjadi sangat bahagia, dan bahkan sedikit tidak sabar. Saya tidak sabar menunggu. Tapi saya akan menunggu. Grey Z dan yang lainnya pergi. Yan Hudi mengirim mereka ke pintu masuk desa, dengan rasa terima kasih di wajahnya. Grey Z mengeluarkan sejumlah uang yang besar pada Yan Hudi. Dia juga telah menyiapkan dana atas nama ke-18. Dana ini digunakan khusus untuk anak-anak di desa tersebut untuk bersekolah, sehingga mereka yang memiliki kondisi keluarga yang kurang mampu dapat memiliki kesempatan untuk bersekolah dan merubah nasib mereka sendiri. Orang-orang di seluruh desa kini berterima kasih kepada putranya. Dikatakan bahwa dia membesarkan anak yang baik. Mereka semua mengatakan bahwa Lim Ju Hudi adalah orang yang baik. Semua anak dalam keluarga harus bangga padanya dan menjadikannya sebagai teladan. Dia adalah pahlawan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu, Lim Ju pasti sangat bangga mengenalmu. Mata merah Yan Hudi. Aku percaya padanya, dia pasti tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk. Dia adalah orang yang dihormati, anakku pasti begitu. Putranya pasti seperti Grey Z dan yang lainnya berkata, dia pasti seorang pahlawan. Dia adalah pahlawan hebat yang dihormati dan dikagumi. Yah, dia dihormati. Aku janji. Grey Z mengangguk dan berkata dengan sangat serius.